Halo teman-teman semuanya. Saya Brian Rasbiring ingin mempresentasikan aplikasi Daily Notes, sebuah project yang saya garap dengan teman-teman saya untuk memenuhi tugas dari pemrograman mobile di Universitas Pelita Bangsa. Di sini aplikasi saya yang bikin itu, saya dan tim ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Brian Rasbiring, yang kedua ada Rayyan Hasanuddin, dan yang ketiga ada Ahmad Muhammad. Di sini kami pembagiannya beberapa tugas. Yang pertama saya sebagai back end, yang orang kedua sebagai UI UX, yang ketiga sebagai front end. Teman-teman bisa lihat di layar saya sendiri itu sudah ada logonya dari aplikasi kami. Nah, ini logonya berbentuk Joker sedang memegang kartu. Filosofinya mungkin karena Joker adalah orang yang lucu dan suka humor, dan beberapa dari mereka juga bisa ngasih jokes-jokes yang ya mungkin bisa dibilang membuat kita tertawa gitu. Nah, yang kami ingin presentasikan kali ini adalah apa fitur-fitur dari aplikasi kami, bagaimana cara mengimplementasikannya, dan gimana proses kami pembuatannya, teman-teman. Oke, lanjut saja di slide yang kedua. Saya akan menjelaskan di presentasi ini tentang Scrum dan Storyboard. Yang wireframe dan mockupnya itu dari Ahmad Muhammad. Yang terakhir Rayyan Hasanuddin itu bakal membahas UX-nya dan mungkin bisa ngerunning dari aplikasinya nanti, walaupun aplikasi kami belum sepenuhnya selesai. Mungkin bisa dibilang 95% lah baru selesainya. Oke. Ini di sini saya bakalan ngasih tahu ke teman-teman apa aja yang bakal kami bahas atau yang kami bakal breakdown di sini. Yang pertama itu ada slide yang pertama tadi udah teman-teman lihat, ada judulnya sama logonya kami tadi. Nah, untuk selanjutnya juga saya bakal ngejelasin storyboard dan scrumnya. Nah, scrum di sini itu kami pakai Jira, teman-teman, biar lebih gampang mungkin dipahaminya. Oke, untuk scrum ini saya bakal pindah ke browser Jira biar lebih enak untuk ngejelasin untuk teman-teman juga. Oke, kita masuk ke Jira ya, teman-teman. Di sini saya udah ngasih tampilan untuk project kami. Nah, di sini saya udah ngasih beberapa tugas-tugas untuk diri saya sendiri. Yang pertama itu yang saya mau kerjain dulu tuh user identification, itu untuk rancangan tabel user, ada endpoint untuk register dan login, ada untuk update profile user juga, dan pembuatan model dan tabel. Nah, di sini saya mengerjainnya kurang lebih semingguan, teman-teman. Ada banyak job-job yang udah saya beresin di sini karena udah teman-teman bisa lihat sudah done semua. Dan setelah itu, karena aplikasi Dead Jokes ini nggak cuma nyimpen jokes dan quotes-quotes orang-orang bisa dibilang terkenal lah. Jadi kami di sini nambahin fitur yang bisa teman-teman ngasih catatan di dalam aplikasi kami. Dan saya sudah melakukan itu dan nggak ada kendala sih di situ, aman-aman aja. Nah, setelah itu saya mengurus tentang API-nya untuk Dead Jokes-nya. Jadi saya ngerancang untuk database-nya segala macam untuk dengan front end-nya. Tapi di sini kendalanya karena front end-nya itu sudah berganti, jadi mungkin bisa dibilang saya ngerjain sendiri untuk API-nya. Nah, tantangan di aplikasi kami sendiri untuk diri saya sendiri itu ada di user preference, karena user preference dan notification system. Karena di sini tuh saya harus ngasih tahu ke pengguna aplikasi kami bahwa ada jokes yang relevan dengan pengguna nih, ada jokes yang bisa dibilang baru nih, masih fresh nih untuk pengguna, jadi bisa disimpan atau langsung. Nah, di sini tuh saya belum nemu codingan yang tepat untuk proses tersebut. Nah, di sini ada beberapa tas-tas yang belum saya selesaikan karena ini tuh ngerangkap dulu kerjanya ada si front end, karena front end kami masih kosong, saya ngisi. Tapi berhubung front end kami juga sudah masuk, jadi si Ahmad sudah bisa melakukan sendiri lagi dengan beberapa bantuan dari saya juga, teman-teman. Oke, kita balik untuk presentasinya. Setelah teman-teman lihat Scrum kami tadi pakai Jira, sudah berjalan cukup lama juga. Dari beberapa bulan terakhir kami sudah merencanakannya. Dalam melakukan pengembangan aplikasi juga nggak ada sesuatu yang bisa dibilang kendala besar lah. Paling ada 1-2 tantangan yang bisa kami diskusikan kembali. Untuk storyboard aplikasi kami ini, bisa teman-teman lihat, kami sudah melakukan banyak observasi juga dan bertanya ke teman-teman yang lain. Mungkin kayak ada hal yang kurang nggak, atau mungkin ada request lain yang kami tanya ke teman-teman kami juga. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada fitur-fiturnya ya. Saya tekankan dan teman-teman tekankan juga di sini adalah
membuat catatan, terus nyari jokes atau mungkin quotes-quotesnya ya. Nah, ini ada ringkasan singkat teman-teman dari tampilan dari aplikasi kami nantinya. Nanti di sini ada logo kami tentang bagaimana awalnya nanti. Nah, masuk nanti ke sini teman-teman, halaman depannya itu ada registrasi, ada pengisian username, password, dan login. Sebelum melakukan login teman-teman bakal harus register dulu. Nah, di sini kita kasih penjelasannya juga. Nah, di halaman utama teman-teman ada untuk pengaturan untuk update profil di sini, dan ada juga untuk pencarian quotes, atau teman-teman bisa ngasih catatan juga, tambah atau nyimpen catatan juga bisa. Nah, aplikasi ini kami bikin karena kami tuh pengen satu aplikasi yang bisa dibilang masih fresh atau masih baru lah, masih jarang nih orang yang bikin. Nah, kebetulan kami tuh terpikiran untuk membuat The Jokes ini karena masih jarang. Terus kami memang suka bercanda-bercanda begitu, dan saking seringnya dengar bapak-bapak ngejokes gitu. Nah, untuk halaman berikutnya teman-teman, yaitu tentang wireframe dan mockup, itu bakal dijelasin oleh rekan saya sendiri, yaitu Ahmad Muhammad. Dia tuh sebagai front end di sini. Jadi dia bakalan ngelanjutin dari presentasi saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya baik, saya Ahmad Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang wireframe, mockup, dan UI. Ya, di sini ada wireframe dan mockup. Sudah tampil beberapa mockup dari aplikasi yang kami buat. Ada tampilan awal, formulir catatan baru, dan detail catatan. Visualisasi ini dibuat menggunakan alat desain profesional untuk memastikan fungsional dan estetika. Ya, kita akan memasuki wireframe dan mockup secara detailnya. Ini merupakan tampilan dari mockup yang kelompok kami buat. Di sini pertama kali akan muncul ada splash screen dari aplikasi Daily Notes, yaitu berupa Joker. Dan selanjutnya adalah registrasi. Di form registrasi ini berisi username, email, password, yang dimana agar privasi keamanan user terjamin. Dan selanjutnya adalah login yang berisi username, password, dan ada dua button, yaitu button login dan register. Selanjutnya adalah halaman dashboard. Halaman dashboard di sini akan menampilkan konten-konten yang user telah buat, maka akan muncul di halaman dashboard. Dan di sini ada pilihan berupa pilihan konten-konten yang akan dibuat selanjutnya. Atau di sini ada tombol tambah yang berfungsi untuk menambahkan konten-konten yang akan ditampilkan di halaman dashboard. Dan selanjutnya ada button logout. Di sini digunakan untuk keluar dari aplikasi, keluar akun dari aplikasi. Baik, selanjutnya ada daily quotes. Di sini akan menampilkan quotes-quotes yang telah dibuat. Selanjutnya ada daily jokes. Di sini berguna untuk menyimpan jokes-jokes yang telah disimpan, atau foto atau screenshot, maka akan disimpan di sini. Yang selanjutnya ada note lists. Di sini berfungsi untuk membuat catatan. Dan di bawahnya itu ada tombol create yang berguna untuk membuat catatan. Dan di bawahnya itu ada tombol trace yang berguna untuk menghapus catatan tersebut. Nah, di tombol create itu maka akan menampilkan add notes atau tambah add notes. Nah, di bawahnya itu ada berfungsi untuk mengetik notes-notes yang akan dibuat. Dan jika sudah, maka klik tombol tambah. Selanjutnya, desain UI, user interface, skema warna, palette warna yang menenangkan dan mudah dilihat. Pilihan font yang mudah dibaca untuk kenyamanan. Set ikon
intuitif untuk navigasi cepat. Desain antarmuka pengguna kami fokus pada kejelasan dan pengalaman visual yang menyenangkan. Dan berikut penjelasan mengenai desain UI dari kelompok kami. Ya, splash screen. Ini menampilkan logo aplikasi dari Daily Notes sendiri. Ini merupakan detail dari UI registrasi. Teks registrasi background-nya menggunakan coklat dengan kode warna hashtag 5D 3D 0D. Padding-nya itu 12 dp dan text color-nya itu berwarna putih. Text size-nya 20 sp dan tipe style-nya itu bold. Di sini juga penjelasan dari tombol button button registrasi dan login, yaitu menggunakan layout white-nya berupa 112 dp dan layout height-nya wrap content. Layout margin star-nya 32 dp, layout margin top 20 dp dengan background tint warna hitam. Text size-nya 16 sp, corner radius 0 sp. Padding buat username, password, dan email menggunakan padding star 10 sp dan padding n 10 sp dengan text color berwarna hitam. Dan untuk login itu menggunakan backgroundnya color sama seperti sebelumnya, itu pastel kuning. Dan tampilan login menggunakan text color. Text login menggunakan font color putih white dengan size 20 sp, tipe stylenya blue dan backgroundnya coklat. Button login dan register menggunakan background pastel kuning dengan size-nya 16 sp, dan di sini ada username dan password menggunakan text size-nya 80 sp, background-nya default. Dan untuk halaman dashboard, titelnya itu menggunakan text size 20 sp, text color-nya berwarna putih. Header dari dashboard berwarna coklat dengan padding 18 sp. Button menu color transparan dengan menggunakan search drawable. Dan untuk menampilkan halaman 1, halaman 2 menggunakan background color mocha, padding 10 sp dan text color blue dark. Note container dengan background mocha. Button logout menggunakan color choco dark dengan menggunakan icon gambar dengan text size-nya 24 sp. Dan di sini button add dengan marginnya 16 dp dengan background tint mocha latte. Content description-nya tambah note. Dan ini dengan drawable baseline add 24. Dan ini merupakan form daily quotes. Button menu sama seperti sebelumnya, transparan. Dan di sini text quote-nya layout white-nya 0 dp, layout height wrap content, layout margin star 32 dp, layout margin top 12 dp dan layout margin n 32 dp. Text size-nya menggunakan text size-nya 16 sp dengan text style blue. Main layout white menggunakan match parent dan layout height menggunakan wrap content.
Text title layout margin 16 dp, text colornya blue light, text size 20 sp, padding 18 sp. Text author layout margin top 32 dp, layout height wrap content, layout content end to the end parent. Dan ini merupakan UI untuk daily form daily job. Headernya masih sama menggunakan coklat, warna coklat, dengan padding 18 sp, oriented horizontal, dengan tight color margins 16, margin star 16 dp, text color blue lighter, text size 20 sp, button menu, background transparan, dengan search drawable baseline menu 24. Web view-nya layout white dengan 0 dp, layout margin start 8 dp, layout margin top 8 dp, dan layout margin bottom 8 dp. Screen oriented portrait. Dan button refresh jokes, layout gravity and or button, layout margin 16 dp, background tint warna mocha latte, dengan search drawable baseline refresh 24. Ini saya ingin mempresentasikan tugas proyek mobil saya, yaitu membuat aplikasi Daily Notes. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan menggunakan PPT tentang analisis UX-nya. Presentasi ini akan membedah pengalaman pengguna aplikasi Daily, sebuah platform yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola catatan harian, menemukan motivasi, dan menikmati hiburan ringan. Kami akan mengulas berbagai aspek UX, mulai dari persona pengguna, pemetaan perjalanan, hingga analisis heuristik. Untuk memberikan pemahaman yang dalam dan strategi desain yang dapat diterapkan, ya, di sini ada persona pengguna dan target audience. Pengguna utama yaitu untuk profesional sibuk, itu usia 25 hingga 40 tahun. Pekerjaannya karyawan kantoran, freelance, mahasiswa. Masalah yang sering dialami itu sulit mengatur catatan harian, butuh motivasi, ingin hiburan ringan. Tujuannya produktif, meningkatkan suasana hati, dan melacak kebiasaan. Profesional sibuk adalah inti pengguna Dailies, mencari solusi untuk mengelola hari mereka yang padat dan menemukan momen singkat untuk relaksasi atau inspirasi di tengah rutinitas. Ada pengguna sekunder, digital native, itu di antara usia 18 hingga 30 tahun. Perilaku sering menggunakan smartphone, aktif di media sosial, kebutuhan akses cepat, konten bisa dibagikan. Ya, ada tampilan modern, digital native mewakili audiens yang menghargai kemudahan akses dan antarmuka yang intuitif. Mereka cenderung menggunakan aplikasi secara dinamis, mencari fitur yang memperkaya pengalaman digital mereka. Di sini ada pemetaan perjalanan pengguna. Perjalanan yang ke-1 itu atau pengguna baru menemukan aplikasi, mengunduh, splash screen, registrasi, eksplorasi fitur, buat catatan pertama, dan kembali setiap harinya. Onboardnya splash 3 detik optimal, registrasinya menggunakan integrasi Google API, penggunaan awalnya tampilan kosong yang menyambut dengan Cynthia. Yang kedua ada pengguna kembali, buka aplikasi, login cepat, dashboard, baca report harian, tambah catatan cepat, baca lelucon, lalu menutup. Akses cepat, login biometrik, kebiasaan harian, quote sebagai hook, variasi konten, 3 jenis konten yang menghindari kebosanan. Perjalanan yang ketiga yaitu pengguna intent. Pengguna intent itu pengguna yang sudah melakukannya lebih dari dua hari. Pagi harinya buka aplikasi, baca quote, rencanakan hari, istirahat siang, baca lelucon, malam hari refleksi, dan tambah catatan. Pengguna intens memanfaatkan daily sepanjang hari, menjadikannya bagian integral dan rutinitas harian mereka untuk produktivitas dan relaksasi. Di sini ada analisis beban kognitif.
Ada level yang pertama itu navigasi utama, ada 4 item, beranda atau splash, catatan, kutipan, lelucon. Yang kedua ada aksi fitur, tambah catatan, FAB, edit catatan, tab, perbarui konten, itu header, logout, itu menu. Di menu maksudnya. Ya, di sini ada prinsip UX yang diterapkan, ya bisa kita lihat di situ ada aturan Miller, hukum Fit, dan hukum Higgs. Ada penyesuaian dengan model mental, pola umum, navigasi bawah, sesuai standar mobile. Aksi yang diharapkan yaitu tombol plus untuk menambah dan ikon refresh untuk memperbarui. Umpan baliknya gaya tombol seragam di seluruh aplikasi. Di sini ada pola interaksi desain, pola navigasi. Navigasi tab bawah itu optimal untuk 4 fitur utama, mudah dijangkau ibu jari, tetap memakan sedikit ruang layar. Di sini ada FAB, floating action button untuk fungsi tambah catatan. Ada interaksi modal. Ya, di sini ada mekanisme umpan balik, aksi pengguna, umpan balik visual, respon sistem. Contoh tekan tombol, perubahan warna, animasi skala, dan transisi layar untuk di menu dead jokes. Contoh kirim form, status loading, pesan sukses maupun gagal, itu di menu catatan. Ya. Di sini ada mekanisme umpan balik yang jelas memberikan konfirmasi kepada pengguna bahwa aksi mereka telah diproses, membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian. Ada pertimbangan UX mobilenya. Ya, penting untuk mengoptimalkan penempatan elemen interaktif berdasarkan jangkauan ibu jari pengguna. Aksi pentingnya diletakkan di bagian bawah zona ibu jari untuk kemudahan aksesnya. Dan ada aksi sekunder di bagian atas untuk fungsi yang tidak sering diakses. Konten utamanya area tengah, nyaman dilihat agar informasi penting mudah dijangkau. Ada kinerja dan kecepatan UX. Status pemuatannya itu splash screen optimal 3 detik. Waktu ini cukup untuk menanamkan brand tanpa membuat pengguna frustasi. Ada pemuatan konten menggunakan skeleton screen untuk persepsi cepat dan progresif loading untuk konten besar. Offline fallback juga disiapkan untuk koneksi buruk. Ya, di sini ada desain emosional juga, momen menyenangkan daily didesain untuk menciptakan pengalaman positif melalui berbagai momen interaksi. Yang ke-1 itu ada kejutan, kedua kebanggaan, ketiga prestasi, dan keempat koneksi. Ya, di sini ada poin friksi dan solusi. Ya. Dengan saya Riana Sudin, di sini saya ingin mempresentasikan tugas ataupun proyek yang telah saya buat, yaitu membuat aplikasi Daily Notes maupun Dead Jokes beserta Dead Jokes. Di sini bisa kita lihat teman-teman, di sini ada Java-nya dan ada XML layout-nya. Ya, yang pertama-tama saya ingin memperlihatkan tentang connection Java-nya. Connection Java-nya saya menggunakan database SQL, yaitu di aplikasi XMPP. Ya. Di sini ada registernya, ada get notes, add notes, dan update note maupun delete notes. Itu sudah termasuk di database-nya. Ada note view activity-nya, ada add note activity-nya, quote activity, jokes activity. Di sini ada XML layout-nya yang telah saya buat. Di tampilan register saya buat seperti ini. Minimalis saja. Di sini ada activity login-nya, ada activity menu ataupun menu. Di sini ada XML tambah catatannya. Di sini view-nya sederhana saja, dan di sini ada jokes nanti akan muncul di web view-nya. Ya. Ada daily notes juga. Coba aja langsung kita running project kita ya, semoga aja tidak ada problem maupun kendalanya. Ya, teman-teman, saya ingin memberitahu sedikit tentang login menggunakan database MySQL.
Di sini connectionnya itu saya menggunakan IP config yang ada di laptop kita. Itu bisa kita cek di CMD laptop masing-masing atau laptop kawan-kawan jika ingin mengunduh aplikasi ini. Ini bisa kita cari dulu CMD. Dan ini CMD di command prompt. Itu bisa kita lihat IP configuration. Oh, maaf, kasih yang Oke kawan-kawan. Nah di sini kita menggunakan IP addressnya. Kita copy paste saja kawan-kawan. Lalu kita kembali lagi ke Android Studio. Ya, udah bukan? Ini ada login dan register. Ya, jika teman-teman belum mempunyai akun, maka teman-teman harus register terlebih dahulu ataupun membuat akunnya terlebih dahulu agar bisa login ke dalam aplikasi tersebut. Anggap saja di sini namanya Udin. Namanya Udin ya. Passwordnya bebas. 1, 2, 3. Emailnya bisa teman-teman isi email teman-teman jika ada pembaruan ataupun notifikasi penting, maka teman-teman bisa mengetahui. Ya, di sini kita lalu pencet register saja untuk membuat akun. Sorry. Oh, ada error di mana ya? Oh, sudah berhasil. Di 1, 2, 3. Apa ya teman-teman ya? Ada sedikit gangguan. Jika ada gangguan, maka kita cek kembali XMPP kita. Mungkin ada masalah di XMPP-nya. Wah, benar. Ini. Ya, bisa kita lihat teman-teman di sini ada akun saya yang telah saya buat. Emailnya, passwordnya saya sengaja dirahasiakan. Ini ada username. Dari teman-teman, kenapa ini bisa terjadinya error? Oh, telah berhasil ke menunya kawan-kawan, sudah berhasil masuk. Sini ada notifikasi jika teman-teman berhasil masuk, maka ada notifikasi yang bertulis berhasil masuk seperti tadi kawan-kawan. Di sini ada tampilan menunya, ada menu home, ada quotes. Ya, maka kita akan merefresh terlebih dahulu kawan-kawan. Nah, ini telah muncul quotes harian. Di sini ada dead jokes-nya kawan-kawan. Ya, tombol refresh
ini untuk merefresh atau mengganti daily jokesnya. Di sini kita kembali lagi ke menu home. Jika teman-teman ingin mendapat catatan, apa aja simulasinya, apa ya, ngantuk banget nih. Beri ada sedikit ngantuk banget. Kita tambah aja. Not berhasil dibuat ya. Jika teman-teman mengklik 2 kali, maka notnya akan menjadi 2. Waduh. Ya, kita lihat teman-teman, di sini saya buat tanggal 22 bulan 6 2025. Jika teman-teman ingin menghapus maupun mengedit ininya, bisa teman-teman edit maupun hapus di sini ya. Maka notnya akan terhapus. Oke. Mungkin hanya itu presentasi singkat dari saya. Apabila ada kurang-kurangnya, kurang penyampaian maupun kegrogian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.